Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu kembali untuk satu kegiatan di malam hari ini yang sudah kita lakukan dengan cara istiqomah, dan marilah kita terus menerus yang intinya kita melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita niatkan ini. Jangan lupa niat kita ini hanyalah untuk mencari ridho daripada Allah Ta'ala, di samping kita menuntut ilmu. Baiklah, kita lihat kembali di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan tentang jihad, ya. Jihad. Terakhir hadis yang ke 1119 punya saya terakhir. Sekarang 1120. Wa an Sa'id bin Jubairin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala yaumal badri salasatan sobrun. Akhrajahu Abu Dawud fil marasili wa rijaluhu thiqatun. Dari Abi Sa'id, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membunuh musuh, maksudnya di perang Badar. Salah satan 3 sobron, dalam keadaan sabar. Keadaan sabar ini maksudnya kalau di keterangan ini sabar nih yang dimaksud orang yang musuh itu diikat, kemudian dilempar, dibunuh, dilempar. Kemudian untuk hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dalam kategori hadis yang mursal. Dalam rijal-rijalnya atau rawi-rawi hadis, sanad-sanad hadis ini adalah masih tergolong thiqat, artinya kuat. Artinya sabar ini orang yang menjalani hukuman itu pasrah, tidak meronta, tidak melawan, gitu ya.
tidak berbuat sesuatu apapun kecuali dia menjalani hukuman tadi, menjalani pembunuhan tadi. Artinya siap dibunuh, tidak ada perlawanan sama sekali. Nah, hal-hal yang seperti ini apa mungkin sebagai kisos atau mungkin sebagai orang-orang yang target dalam pembunuhan, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya ini, ketika Rasulullah SAW masuki kota Mekah, dan beliau baru saja melepas dari kepalanya ini topi bajanya, Setelah itu datanglah seorang laki-laki melaporkan bahwasanya Ibnu Khattal itu sedang bergelayutan di selabu Ka'bah. Rasulullah memerintahkan untuk bunuhlah dia. Karena apa? Ibnu Khattal ini termasuk orang dalam pencarian, orang dalam target harus dibunuh, karena mungkin perbuatan kepada muslim ini sudah ya kelewat batas mungkin ini, dan tidak ada harapan orang itu untuk disadarkan atau dimasukkan ke dalam Islam, justru membenci atau memusuhi daripada Islam tadi. Nah, kalau ini Rasulullah SAW di perang Badar itu ada 3 orang musuh yang dibunuh dalam keadaan musuhnya dalam keadaan siap, sabar, tidak melawan. Nah, ini dengan cara kalau di dalam keterangan ini kok diikat kemudian dilempar. Walaupun hadis ini banyak pembicaraan di kalangan ulama hadis, karena termasuk daripada hadis-hadis yang mursal. Mungkin bisa dilihat di tanahnya ya, di perang Badar ya, kisah-kisah di sana, mungkin sejarah-sejarah di perang Badar. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadarojulaini minal muslimina birojulin min musyrikin. Beliau Nabi SAW pernah menebus 2 orang dari kalangan muslimin ditukar dengan 1 orang dari kalangan musyrikin, tawanan. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu. Tirmidzi menganggap hadis ini hadis yang sahih. Wa asluhu indal muslimin, dan asal dari hadis ini di hadapan Imam Muslim. Jadi pernah juga Rasulullah SAW ini menebus orang muslim tertawan oleh orang kafir, bukan orang kafir juga tertawan oleh orang-orang muslim. Di orang muslimin ditawan orang kafir, kemudian orang kafir pun tertawan dengan orang muslim. Nah, kemudian Rasul hitung-hitungan dengan mereka, kamu lepaskan muslimin ini 2, tak ganti 1 orang musyrik. Rasulullah SAW itu ditahanlah 2 orang muslim, minta dilepas dengan ganti 1 orang musyrik. Itu masih ada keuntungan gitu. Di tebusan untuk dilepaskan itu ditebus dengan tawanan juga, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya melepaskan daripada tawanan itu kalau masih hitung-hitungannya menguntungkan, maka diperbolehkan. Dan kadang pernah juga Rasulullah itu bersyarat, jadi tawanan itu dilepaskan kalau mereka bersyarat mau mempelajari muslimin. Jadi tawanan orang-orang yang kategori orang pintar-pintar, mempelajari baca tulis kepada kaum muslimin, kemudian ini dijadikan sebagai persyaratan untuk dilepaskan. Maksudnya itu. Kalau
diperkirakan muslim itu bisa menguasai musuh dengan apa, saat-saat muslimin ini bisa mengatur mereka. Kan sekarang kebalikannya ya, muslim ini diatur oleh mereka. Ini berbeda lagi. Bahkan kalau Imam Ats-Tsauri itu belum boleh membolehkan, tidak membolehkan suasana perang itu menjual senjata itu kepada pihak musuh. Jadi pas musim peperangan antara muslimin dan kafirin kok dia bikin senjata atau kemudian dijual kepada orang-orang musyrik atau orang-orang yang muslimin. Maka setahu saya Imam Ats-Tsauri itu mengatakannya, ya kan, walatulku bi aydikum ila tahluka, kamu menjatuhkan tangan-tanganmu dalam kebinasaan. Kemudian hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, ya meskipun tidak begitu, apa yang diputuskan oleh Rasul ini ya mesti benar, ya mesti benar, karena beliau itu dibimbing oleh wahyu Allah. Bahkan kekeliruan ataupun kesalahan pun menjadi syariat, itu kan usul. Di hal-hal yang lain ya, termasuk beliau sholat asar itu ya, 2 rakaat kemudian salam, kemudian jadilah satu syariat bahwasanya untuk menegur seorang imam itu dengan bagi laki-laki mengucapkan tasbih, bagi perempuan untuk tangan takbir. Hal-hal semacam itu adalah semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah menjadi kebaikan bagi muslimin semuanya, masuk dalam perang Ahzab, perang Khandaq ini. Rasulullah mengadakan satu musyawarah kebaikan. Rasul tidak memutuskan saja ya. Ini artinya karena Rasul ini adalah ada ayat yang menyuruh untuk bermusyawarah, maka dalam satu kebaikan harus bermusyawarah. Meskipun Rasul ini juga memutuskan sendiri juga bisa, mereka mengikuti para sahabat. Nah, ini kepentingan musyawarah juga penting, gitu ya. Menunjukkan bahwasanya sesuatu kebersamaan ini juga mementingkan usulan daripada orang lain. Kalau usulannya banyak, baru Rasulullah mengambil sikap. Mengambil sikap yang sekiranya beliau ini memutuskan, kemudian ada keberuntungan di kalangan kaum muslimin. Walaupun kadang-kadang muslimin tidak terima, seolah-olah didolimi atau seolah-olah tidak diberuntungkan atau dirugikan, kayak perjanjian Hudaybiyah yang seolah-olah muslimin dirugikan. Tapi karena Rasulullah SAW ini sudah melakukan sesuatu yang berdasarkan wahyu Allah, maka semuanya itu akan membawa hikmah dan kebaikan bagi kaum muslimin. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak perlu kita mengutak-utik kalau tidak pada ilmunya. Cukuplah kita mengimani saja. Kurang ilmu kemudian menilai. Kurang ilmu menilai para sahabat. Posisi kita adalah posisi yang jauh segi keimanan dan keilmuan, ketaatannya kepada pimpinan dibandingkan sahabat jauh. Ya, apalagi sampai naik kepada Nabi, nilai kita terlalu jauh, akhirnya nanti kita akan dibimbing oleh hawa nafsu kita. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya akhirnya ditolak, buat macam itu, dan dinilai dengan kenyataan yang ada. Contoh-contoh yang rusak, bukan contoh-contoh yang baik. Dan sampai sekarang kayak contohnya poligami misalkan gitu ya. Oh nyatanya lebih dari satu bulan, itu kan contoh yang jelek. Padahal contoh yang baik juga ada. Contohnya juga ada. Walaupun bukan satu kewajiban, tapi itu kalau itu ditolak maka sama saja menolak daripada ayat kan gitu. Suka tidak suka harus. Apalagi seorang perempuan, apa terus tidak senang dengan adanya poligami terus
suaminya terus berani poligami kan juga tidak, berhitungnya. Oh saya tidak suka, itu artinya tidak suka dengan ayatnya ada. Ini contoh saja, contoh-contoh dalam hal-hal yang lain. Keputusan Allah dan Rasulnya itu adalah harga mati buat kita. Wa an Sohri binil Ailani radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal qauma, sesungguhnya kaum, idza aslamu, apabila mereka kaum tadi telah masuk Islam, ahrazu, mereka telah terjaga di ma'ahum, darah-darah mereka. Akhrajahu Abu Dawud wa rijaluhu muwaththaquna. Mengeluarkan Abu Dawud ini dengan membawa hadis ini, termasuk mereka orang-orang yang kuat juga, dikuatkan oleh kalangan ulama-ulama hadis. Kaum gitu ya, kalau mereka telah masuk Islam berarti tidak boleh diperangi, tidak boleh dialirkan darahnya, harus dilindungi dan diberi hak yang sama meskipun mereka baru masuk Islam. Baiknya seperti apapun ya, pembelaan Islam seperti apapun, kalau dia kafir ya tetap kafir. Bahkan ada orang dulu ya, di zaman Nabi itu ada orang mendaftarkan ikut perang bersama Rasulullah. Kan ditanya, apakah orang Muslim? Tidak, bukan ya Rasulullah. Oleh Rasulullah, aku tidak butuh bantuan orang-orang musyrik kan. Jadi artinya bukan mencurigai orang itu nanti akan menjadi pecundang, bukan begitu. Artinya mereka menyayangkan nih. Mereka berbuat sesuatu bahkan di ujung tanduk nyawa mereka, namanya peperangan. Kalau kamu tidak Islam maka kematianmu akan menjadi sia-sia. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Lagi pula Rasulullah SAW dalam keadaan apapun tidak pernah bernegosiasi untuk mencari kekuatan di luar Islam. Tidak. Mengandalkan, meyakini bahwasanya suatu peperangan itu ya bukan, meskipun secara hitung-hitungan nalar gitu, senjatanya lebih canggih, lebih menang, pasukannya lebih canggih, lebih ahli dalam ilmu kemiliteran ataupun dalam peperangan, lebih banyak mungkin lebih menang. Itu hitung-hitungan akal memang seperti itu dan tidak terbantahkan. Tapi yang lebih diperhitungkan lagi itu adalah orang-orang yang mengandalkan akan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Contohnya ya di perang Badar itu juga, kan mereka sahabat yang sudah mentok gitu ya, sudah mentok, sudah kekuatannya cuma mengandalkan daripada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ya, Allah menolong keyakinannya. Termasuk nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Rasulullah ya. Nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW termasuk Nabi Musa alaihi salam mengandalkan satu kekuatannya kan tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan besar pada saat itu yang dipimpin oleh Fir'aun. Tapi karena Allah menolong, saat kita itu bagaimana caranya Allah itu menolong kepada kita. Itu jalan yang paling kita harapkan ya, paling kita harapkan. Kalau taruhlah kita gugur misalkan dalam peperangan kemudian syahid, berarti Allah tidak, ya itu bentuk pertolongan kita, menolong kita supaya ada jalan masuk ke dalam jannah. Nah, kalau sahabat ya tidak ambil peduli, karena yang diharapkan itu adalah masuk jannahnya dengan cara apapun, yang penting masuk dalam jannah. Sehingga kadang-kadang harta mereka, waktu mereka, bahkan nyawa mereka dipertaruhkan untuk sesuatu yang dia cita-citakan tadi, untuk masuk dalam jannah tadi. Apalagi soal harta, apalagi soal waktu. Ya, nyawa saja mereka kadang-kadang, masya Allah, ini jadi keinginan dia masuk ke dalam jannah itu bukan omong kosong dan bukan hanya
niatan-niatan belaka. Sebelum mereka itu ada peperangan, mereka pun melakukan satu ibadah. Tidak begitu. Kita Rasulullah SAW mengadakan latihan memanah, latihan berkuda, bahkan pernah mengadakan perlombaan berkuda, kan? Boleh, nggak apa-apa, malah bagus itu. Kalau kita ingin ada teman atau kita sendiri bisa naik kendaraan dengan cara energi gitu ya, bisa set tidak apa-apa, ngawur, bukan tanpa perhitungan, tidak. Maka harus dibedakan antara orang-orang yang tergesa-gesa dan orang yang cepat-cepat. Hampir tipis itu bedanya. Ada jadwal khutbah, kemudian waktunya mepet, kemudian dia kebut gitu ya. Maka di antara tergesa-gesa dan di antara bercepat-cepat itu harus kita bedakan, walaupun bedanya tipis. Bahasa Jawa itu kesusu kan. Akhirnya tanpa perhitungan, itu lain lagi. Tapi kalau ada orang yang naik kendaraan dengan cepat dan dia itu masya Allah banter, tapi ya perhitungan lah itu ya bagus juga, tidak apa-apa, diperlukan. Begitu ada suara gemuruh gitu, orang saja ribut gitu ya, langsung cepat langsung mengambil sikap seorang pemimpin, kemudian memastikan ada apa, orang-orang pada takut dengan suara itu. Ketika orang-orang itu sudah berdebar-debar ketakutan itu, Rasulullah datang untuk memberikan satu kenyamanan buat mereka. Dan tidak apa-apa, saya dari sana cepat lepas tang, Rasulullah mengambil sikap begitu cepat, ya, ambil kudanya sih, kudanya Tolhah itu bisa cepat itu, dan dia tanpa kendali Rasulullah. Kalau kita lepas tangan, tapi bukan Rasulullah sembrono, tidak, menguasai. Orang itu kalau menguasai ilmunya boleh dilakukan dengan cara apapun, boleh. Yang lihat saja kan yang ngeri, tapi yang lakoni punya ilmunya masalahnya. Ya bukan ngabur. Ya, lanjutkan ke sini ya. Jadi kalau orang itu sudah Islam, maka adalah saudara kita. Dan Islam itu ada punya syarat, ada rukun. Ya, ada rukunnya Islam itu syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian haji, itu rukunnya. Kalau punya modal atau manis takut tak ada lagi bisa pindah itu ya haji. Jadi kalau mampu saja haji. Maka kalau mereka sudah melakukan seperti itu, maka ya sudah. Nah, bagaimana orang baru masuk Islam kemudian baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum melakukan sholat, ya dituntun pelan-pelan, diajak supaya menggenapkan rukun daripada Islam tadi. Tapi kalau sudah niatan untuk ke sana, dia meninggalkan dalam keadaan belum tahu, maka kita harus menuntun. Jadi orang yang belum tahu itu bukan diperolok, tadi diberitahu, karena belum tahu. Dan orang yang tersesat itu harus diberi petunjuk. Artinya diberi petunjuk itu maksudnya ditunjuk ini loh jalan yang benar, bukan jadi omongan atau bukan jadi bahan judul daripada mereka dalam satu pembicaraan, bukan melakukan itu, padahal mereka sudah begini dan begitu. Nah, mestinya orang yang lebih tahu memberikan pengertian kepada mereka. Salahnya di mana, maka harus ditegur, karena itu salah menjalankan ini, kan begitu. Maka nilainya seorang muslimin ini adalah luar biasa. Sampai muslim yang lain itu harus menjaga mereka, kehormatannya jangan diinjak-injak ini ya. Kemudian imannya, hartanya mereka jaga ya, dan sebagainya, tidak boleh dihinakan, tidak boleh diperangi, baik perang secara fisik maupun secara mulut, tidak boleh. Cara muslim ini, artinya kalau sudah muslim berarti saudara kita ya, ada kewajiban-kewajiban. Kalau salah kita menasihati, kalau ada kekurangan bagi kita yang punya kelebihan maka mempelajari dari mereka. Karena kedudukan seorang muslim itu kebaikannya bisa jadi sebagai penutup dosa-dosa yang
telah dia lakukan. Kebaikan buat mereka bertobat pada Allah Ta'ala, kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala, kemudian kebaikan-kebaikannya dijadikan utuh daripada kejelekan-kejelekan selama dia masih kafir. Wa Jubair bin Mut'im, dan dari Jubair bin Mut'im, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi usara, pada tawanan perang, Badrin, ya, perang Badr. Laukana, kalaulah ada Al-Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi, Mut'am bin Adi, hayyan, masih hidup, sumakallamani, kemudian dia mengomongi kepadaku, fiha ulai, pada mereka-mereka itu, mereka-mereka tawanan, atatna, saya lanjutkan dulu, taraktu, sungguh aku akan taraktu, aku meninggalkan mereka para tawanan, lahu, pada Mut'am bin Adi, meninggalkan kepada Mut'am bin Adi, jadi menyerahkan. Tak tinggalkan ke Mut'am bin Adi saja. Nah, orang-orang yang jelek ini, orang-orang busuk, orang-orang dikatakan orang jelek itu karena kafir, musyrik, orang musyrik, orang-orang Badar. Atatna ini orang-orang jelek, orang-orang busuk di sini, karena orang busuk. Nah, ini seandainya saja, berarti Mut'am ibnu Adi dia telah meninggal. Rasulullah mensabdakan pada tawanan-tawanan perang Badar ini, seandainya kalaulah ada si Mut'am ibnu Adi ini masih hidup, jelas saya akan, dan dia ngomongi pada saya, yaitu berbicara pada saya, artinya meminta tawanan-tawanan tadi, ada urusan-urusan hak ular ini, artinya ya untuk dilepaskan tawanan-tawanan tadi, maka ya sudah, aku meninggalkan pada mereka saya tinggalkan untuk apa? Jubair bin Mut'im. Kok Jubair bin apa? Mut'am bin Adi tadi. Mut'am bin Adi, tak tinggalkan pada dia saja, tak berikan pada dia saja. Misalkan kan Mut'am ibnu Adi ini juga dulu juga orang yang ketika Rasul dari Taif, kemudian beliau tidak bisa masuk ke Mekah zaman masa sulit-sulitnya beliau menebarkan agama Islam, atau orang-orang yang masih memerangi Islam begitu kencang sebelum sebelum periode Madinah, artinya sebelum hijrah. Sebelum hijrah itu kan Islam, masya Allah, saking nemennya disuruh hijrah. Itu kan dihalang-halangi. Itu termasuk Mut'am ibnu Adi ini orang yang dia itu sama anak-anaknya ini menyelamatkan Nabi, mengizinkan Nabi itu untuk masuk ke kota Mekah meskipun dia masih kafir, masih kafir. Jadi masanya Nabi itu sudah
mijoni. Seandainya si Mut'am Ibnu Adi ini masih hidup, tawanan Badar ini tak serahkan dia saja untuk balas jasa gimana ya. Balas jasa orang-orang busuk saja, orang-orang musik mah diopo mereka oleh Rasulullah SAW. Ketika perang Badar berarti ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah. Dan mulailah ketika Rasulullah datang ke Madinah ini Rasulullah mulai menyusun kekuatan dengan cara mensaudarakan orang Muhajirin dengan Ansor. Ini karena apa? Ya kultur antara orang Mekah dan Madinah berbeda. So mereka beradaptasi, maka cara mempersahabatkan oleh Rasulullah itu perorangan. Jadi si A ini tak saudarakan dengan kamu yang urus. Nah, jadi ini tak persaudarakan dengan kamu urus diurusi. Maka pada saat itu ya kalau bisa dilihat wa yasiruna ala anfusihim walau kana bi qasas itu terjadi betul. Tadi memberikan sesuatu barang-barang yang sebetulnya orang-orang murah Ansor itu masih menyukai, tapi diberikan kepada saudaranya yang pindah ke Madinah dalam rangka untuk mempertahankan keimanannya tadi. Ini penting ya, penting. Jadi persaudaraan itu penting. Karena keislaman orang Mekah dengan Madinah ini walaupun Islamnya sama tapi model orangnya berbeda. Bukan karena beda perkelompok, tidak, karena Rasulullah tidak membicarakan soal itu dan Islam tidak dari dulu tidak mengajarkan soal perkelompokan, tidak ada. Muslim, ya, cuman berbeda adat istiadat saja pelajari ya. Akhirnya kan namanya saudara disaudarakan oleh Rasul kan begitu. Terus kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah itu dilaranglah orang-orang yang orang Mekah kalau masuk Islam tidak boleh ke Madinah. Kalau ada orang kafir yang ke Madinah maka harus tidak boleh dilarang biar di sana, tetapi orang Muslim yang ke ke Madinah itu dilarang, tidak boleh ke sana, harus kembali ke Mekah. Artinya Rasulullah diuntungkan, tidak ada Mekah saja, mereka pindah pada Rasulullah tapi bikin kampung di luar Madinah karena dilarang gabung di Madinah. Akhirnya justru sana ada kampung Muslim, karena ada kampung Muslim, karena ada kampung Muslim, bukan hanya Madinah saja. Maka ketika mereka menaklukkan kota Mekah, maka dari berbagai penjuru, bukan dari Madinah saja, tapi dari luar Madinah itu bersambung banyak. Akhirnya dari hal-hal yang awalnya itu berat kaum muslimin atau sahabat pada saat itu untuk menerima kesepakatan itu, tapi Rasulullah SAW sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk memenangkan kota Mekah tanpa peperangan pada saat itu, tanpa susah payah, tanpa ketakutan semuanya. Jadi ini hadis ini kalau saja, artinya tidak getuni bukan, kalau seandainya saja. Nah terus bagaimana setelah ini tidak ada ya? Siapa saja, kalau saja masih hidup tak serahkan dia saja. Orang sudah tidak ada bahasa kita, kalau diartikan dengan benda ini sudah ada harganya buat mereka ya. Mereka serahkan itu sama saja. Bapak sekalian, dalam hal-hal sesuatu apapun yang kita hadapi ini adalah kuncinya bagaimana supaya Allah itu ridho kepada kita. Maka dengan jalan apa? Yang perbuatan kita itu yang meridhokan kepada Allah. Kalau sudah sesuatu apa yang kita amalkan ini meridhokan daripada Allah Ta'ala, pertolongan itu akan datang. Meminta kepada apapun, kalau amalan kita itu tidak meridhokan kepada Allah Ta'ala, ya akhirnya dan ini yang saya sampaikan pada hari ini. Akan datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.